Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bu Pipit, Kepala Pemerintahan, Bu Kepala Tata Pemerintahan, Pak Ridhoni dari DPMD, PUTR, Kecamatan Kedamaian, dan dari desa 15 desa yang datang baru berapa? Mojowuku, Mojowuku ada? Belum ada. Belum. Linda, Sidoarjo, Tulung, Cermen, Lampah, Selempit, Dereng. Sudah dibawa. Turirejo, Belahan, Menunggal, Tanjung, Katimoho, Otewi, Banyurip, Damean, Pak Ngepung, ya ini namanya Manunggal. Oke, terima kasih kehadiran Bapak dan Ibu semuanya. Menindaklanjuti hasil dari hasil harmonisasi yang telah dilakukan oleh Kanwil Kementerian Hukum Provinsi Jawa Timur, yang pada saat itu yang datang berapa? Tiga desa perwakilan, karena memang kalau di Kanwil itu Pak, ruang rapatnya kecil-kecil gitu. Jadi kita tidak bisa hadirkan semua 15 kepala desa. Yang pasti Damean ini jadi pilot project ya. Damean ini jadi pilot project dari pemetaan yang nanti endingnya jadi peta batas desa seluruh Kabupaten Gresik, karena dianggap Damean itu relatif tidak ada masalah. Lampah atau tidak Lampah? Lampah. Oh clear Pak, Lampah Pak? Yakin? Dalam? Oh kurangnya oke. Tapi clear kau betul? Loh, ya jangan gitu dong. Ini makanya tak rekam ini, tak rekam KP. Saya rekam semua, tidak apa-apa. Biar tidak ada dusta di antara kita gitu. Aku soalnya ada peraturan kayak gini Pak. Biasanya bagian hukum itu ngerasa under pressure gitu. Gue ada keliru-keliru, mesti bagian hukum di sana. Padahal kan kami itu sebenarnya hanya pemproses, kami fasilitator pemproses. Tidak mungkin kami itu secara materi itu keluar dari apa yang sudah diusulkan. Nah, rancangan peraturan bupati ini cukup kompleks, menurut kami cukup kompleks, karena di sisi pengetahuan kami itu sebenarnya tidak paham dengan tata cara pemetaan. Makanya kami tidak secara teknis tidak memahami gitu. Tapi secara perancangan peraturannya itu memang filter ketat, karena kami tidak mau nanti terjadi hal-hal yang
istilahnya protes setelah peraturan bupati ini muncul gitu. Makanya kami secara formal kami lakukan beberapa filter, termasuk Pak Pipit juga sudah mensosialisasikan, membahas secara teknis. Kami sendiri tidak tahu kemarin ternyata bagian pemerintahan itu sudah melakukan di ending ya, setelah beberapa kali di lapangan, di kecamatan, kemarin juga tanggal berapa? 18 ya, 18 dan 24 juga secara teknis diundang satu-satu, dibagi, tidak 15 seperti ini, dibagi 2 sesi biar clear gitu. Dan kami dengar memang ada beberapa ada permasalahan di Lampah, tapi alhamdulillah kalau sudah clear ya alhamdulillah ya Pak, lancar ya. Kemarin itu sudah ada ke teman-teman Pak, terbatas itu Pak, terkait dengan sisa yang banyak itu Pak. Katanya ya terus itu Pak, terus teman-teman apa serahkan ke situ. Jadi nanti secara teknis Bu Pipit akan menjelaskan, secara teknis Bu Pipit akan menjelaskan, dan nanti Bu Frida secara teknik perancangan ini harus kami sampaikan karena hasil dari Kemenkumham secara detail itu muncul, itu nanti akan kami sampaikan hasil dari Kemenkumham. Kalau sudah clear semua, hari ini saya sudah pegang pesanan kitirin yang bagian rungko yang ini berarti wis kudu diparapi semua halaman gitu ya, harapnya semua halaman biar Bapak dan Ibu tahu semuanya, disakseni wong akeh itu, disaksikan banyak pihak. Artinya tidak hanya pemerintahan saja yang bertanggung jawab, tidak hanya bagian hukum saja yang bertanggung jawab. Tata ruang, DPMD, kecamatan, kita semua satu visi, satu pemahaman terhadap peraturan ini, gitu ya. Nah nanti kalau masalah instansi lainnya yang membutuhkan ini, contoh BPN itu punya juga batas-batas gitu. Karena secara regulasi peraturannya itu ngomong bahwa batas desa itu yang menetapkan adalah kepala daerah. Menurut kami kalau seumpama terjadi selisih antara data BPN dengan kita, artinya kita kuat gitu. Makanya kita Bu Pipit ini dikejar-kejar untuk secepatnya menyelesaikan ini. Karena secara aturan memang batas desa itu yang menetapkan adalah kepala daerah. Jadi tidak ada yang lain. Menteri pun tidak punya kewenangan untuk menetapkan ini, kecuali batas kabupaten. Kalau batas kabupaten itu menteri yang menetapkan. Ojo sampai tukaran antara Aceh karo Sumut. Itu menteri. Ojo sampai ono koyo ngono. Jadi sesuai kewenangan yang menetapkan itu. Karena kewenangan ini ada di kepala daerah, kabupaten, untuk desa dan kelurahan, ya artinya memang ini produk hukum terkuat. Kalau memang ada review, kalau seumpama nanti ada review lagi, tahapan yang sudah kita lakukan hari ini itu semuanya secara formal sudah terpenuhi. Secara formal dan materi itu sudah terpenuhi. Apalagi sudah ada hasil harmonisasi dari
Kanwil Kemenkumham. Secara tahapan udah clear lah, intinya seperti itu. Nah, ini di ending dari penetapan, setelah ini nanti para di KB dikirimkan ke Kanwil lagi, turun, baru Pak Bupati yang tanda tangan. Gitu ya. Tahapannya seperti itu. Nah, ini saya tidak tahu nanti Bu Pipit akan menjelaskan secara teknis lagi atau seperti apa. Monggo silakan. Setelah Bu Pipit nanti Bu Brida yang menjelaskan hasil dari Kanwil Kemenkumham kemarin seperti apa. Dicontoh aja ya, Bri. Dicontoh aja karena format ya, jadi semua dari 15 desa itu secara format penyusunan perancangan peraturannya sama. Nah, ini juga nanti jadikan dasar Tapkem, tata pemerintahan untuk nyusun perbuk desa yang lain. Yang hari ini jalan itu Sedayu. Oke, monggo Bu Pipit. Pak, belum Nggih, monggo, Pak. Terkait peraturan bupati ini, karena ini ada permasalahan nanti sambil akan berbatasan dengan itu. Yang mana kemarin itu menghadirkan top down 15 hal untuk menetapkan. Tapi begitu desa mengeksekusi karena batas itu adalah jalan pertanian, akhirnya ya orang yang berbatasan itu misalnya ngeresek gitu loh Pak, sehingga pemerintah desa Belanrejo itu nggak berani dan terbengkalai. Apakah nanti kalau memang desa itu memaksakan dieksekusi, apakah akibat hukumnya nanti pemerintah desa itu ya? Dieksekusi itu maksudnya kayak apa? Dieksekusi itu maksudnya kayak apa? Maksudnya kayak apa? Bahkan batas itu ya ini batasan tidak sempit. Nah, yang punya rumah itu mengklaim bahwa tanahnya itu yang di melebihi batas. Di mana batas desa Belanrejo itu yang bersebelahan dengan sempit itu jalan pertanian. Nah, kemarin waktu itu mau difungsikan jalan pertanian itu akhirnya istilahnya direseki dengan batas pemilik yang ada di belum masuk karena alamatnya beda. Kepemilikan di desa baru tidak ada yang memiliki petok di desa Selempit. Sedangkan yang mengklaim tanahnya, ukuran tanahnya itu kurang gitu loh. Jadi mengeklaimnya itu melebihi di batas desa Belanrejo. Jadi tanahnya itu ada di desa Belanrejo. Itu loh Pak. Itu kan sudah ada top dam di situ, sudah terpasang top dam dan beliaunya itu tidak tidak setuju gitu loh. Padahal waktu pemasangan top dam beliau juga hadir, juga tanda tangan, tapi setelah itu beliau mengajukan pembatalan untuk tidak menyetujui adanya top dam seperti itu. Lah ini kan rencana warga desa, khususnya desa Sepat, yaitu berada di desa Sepat Pak, perbatasan antara Selempit sama Belanrejo itu ada di dusun Sepat, desa Belanrejo. Itu warga kan menginginkan tanah di situ kan ada untuk tanah jalan pertanian dan mungkin akan dibangun ya mungkin berupa TPT atau apa seperti itu Pak. Lah kalau misalkan kita mengajukan untuk pembangunan TPT, takutnya yang ini selalu buat resep gitu loh Pak. Kalau ada pergerakan di situ, misalkan kita nguruk atau apa, atau kerja bakti atau apa, Pak Abaminin ini orang tersebut itu selalu bikin resep gitu loh Pak. Manggil media, manggil apa aja, aparat seperti itu. Sedangkan tanah kepemilikan dia itu hanya ada di desa Selempit, suratnya, petok, berupa petok.
Itu sudah lama Pak, sudah berlangsung sangat lama. Perbatasan antara Desa Selempit dan Desa Belahan Rejo, ada warga Desa Selempit. Secara administrasi dia itu Selempit. Ya, secara administrasi hanya tercatat di Selempit. Padahal lokasinya ya di Selempit, tanah beliau. Cuma beliau mengeklaim bahwa kekurangan ukuran tanah, luas tanahnya itu tadi ada di Desa Belahan Rejo, yaitu melewati batas gitu loh Pak. Punyanya warga itu tadi ya, Abah Mindin itu. Lebihnya itu loh, punyanya siapa? Ya itu tadi tanahnya dia itu kan ukurannya luasnya di petok itu 2000 sekian gitu loh Pak. Nah terus kan diukur yang untuk daerah Selempitnya, yang untuk tanahnya sendiri itu kurang gitu loh. Jadi dia mengeklaim kekurangannya itu melewati batas di Desa Belahan Rejo. Yang di Desa Belahan Rejo itu memang tanahnya dia atau tanahnya orang lain? Itu tanah Kerawangan Pak. Jadi mungkin ini bisa menambahkan. Iya. Dari pernyataan yang beliau punya bahwa batas sebelah timur itu Desa Belahan Rejo. Secara otomatis itu kan ada batas desa. Sampai kemarin menghadirkan top down 5 Brawijaya. Itu ya benar ini. Akhirnya batasnya ditentukan. Tapi beliaunya masih mengklaim karena di luar petok itu hilang, tidak sesuai dengan petok. Akhirnya tetap menganggap bahwa yang batas, yang wilayah Belahan Rejo itu tetap diakui. Dan itu punyanya siapa? Ya dia itu punyanya sendiri, yang cuma punyanya yang tidak selempit Pak. Kan berbatasan dengan Desa Belahan Rejo sebelah timur. Karena melihat petoknya dia punya itu luasnya sekian terus diukur dengan batas desa itu kurang, ngeklaim katanya kurang ke timur. Ada timur sudah ada batas desa. Diukur dengan batas desa atau dengan batas kepemilikan yang lain? Enggak, batas desa. Sebelah timur kalau nggak salah itu batas Desa Belahan Rejo itu di pernyataannya. Karena saya dulu ini kan lah ya, sebelahnya itu apa? Batas desa itu apa? jalan pertanian. Jalan pertanian. Jadi anggapannya dia itu jalan pertanian itu ngambil sebagian jalannya dia, tanahnya dia. Enggak, kalau itu kayaknya kalau BPN tetap ngakui itu sebagai jalan. Kalau menurut saya sih, kalau umpama BPN itu banyak terjadi di Beringin yang perbatasan dengan Mojokerto. Banyak jalan utama Perning itu loh. Perning yang ke utara itu sebelah itu banyak yang mereka itu tidak terima juga, banyak yang seperti itu. Perning itu banyak case seperti itu. Setelah muncul sertifikatnya, jalan Perning itu kan dulu kan sepertinya sempit ya Pak. Perning ke arah utara itu, ya, ke arah utara itu Kepuk Lage. Nah itu kan sepertinya kan dulu itu kayaknya sempit ya, karena tidak ada jarang dilewati atau apa ya. Nah begitu itu diukur, benar-benar diukur dan dibangun, akhirnya sepertinya banyak potongan-potongan yang sepertinya itu masuk di hak milik orang gitu. Padahal enggak, banyak yang model seperti itu. Kayaknya case-nya seperti itu. Nah kalau misalkan dilakukan pembangunan di situ gitu gimana Pak? Kalau menurut saya sih tidak ada masalah sih. Tidak ada masalah. Kalau menurut saya sih tidak ada masalah. Jalannya jenengan kan ya lebarnya kan ya sama semua tuh, nggak bengkong kan? Ya kalau dilihat dari top dam itu bengkong Pak ini. Jalan itu. Iya itu batasnya yang lebarnya itu loh, lebarnya itu sama semua kan? Lebarnya ya
melebar ke ini, ke yang dalam itu, melebar melengkung gini Pak, ke selatan itu melengkung tapi gini. di posisi itu jalan itu lebarnya sama semua 6 meter semua gitu. Enggak sama. Yang di tempatnya dia itu Yang ya itu tadi melengkung, apalagi perkiraan lebih lebar jalannya memang. Yang apa Pak? Yang tanahnya. Tanahnya sih ya lebarnya untuk jalan itu ya dari dulu segitu Pak. Jadi Di batas desa itu kan ada gapuro gitu loh Pak, yang di jalan rayanya itu. Nah waktu pemasangan top dam itu agak mencong ke kiri, jadi agak lebar. Fasilitasi sama top dam itu gimana? Hasilnya gimana? Ya beliau tidak menerima. Waktu itu dia tanda tangan terus mengajukan keberatan. Dalam beberapa bulan gitu beliau mengajukan keberatan. Diterima tapi sama top damnya? Top dam tetap yang awal, pemasangan awal di situ enggak. Kalau PU ada case yang seperti itu gimana? Enggak semua ada case yang model seperti itu untuk jalan-jalan, pembangunan jalan yang bukan jalan usaha tani. Itu usaha tani ya? Jut ya? Jalan usaha tani. Enggak, kalau yang bukan jalan usaha tani, jalan-jalan standar. Oh, duduk tata ruang. Bukan. Nek sing pertanahan itu apa? Pertanahan. Nah ya, nek seumpama terjadi kayak ada kan di case yang di Beringkang Menganti itu ya. Beringkang Menganti itu kan ternyata persil orang itu menceng-menceng. Jadi akhirnya beberapa antara persil satu rumah sebelahan gitu, ini ternyata untuk menceng. Akhirnya dia potong tapi dia beli. Teman-teman pertanahan dibeli karena memang sudah jadi persil hak milik. Ada banyak kejadian di Menganti seperti itu. Untuk yang dibangun sekarang tuh, iya, jadinya karena pelebaran itu kan ternyata persilnya ya menceng-menceng. Sebenarnya kalau tanaman itu tetap koordinasinya sama tanaman. Jadi memang setelah keluar petoknya ya, maksudnya petlognya, penetapan lokasi dari antar petanahan, kalau sudah sesuai dan nanti di appraiser baru bidang petanahan proses. Jadi sebenarnya kalau kayak gini sebenarnya lebih ke legalitas tanahnya. Iya. Jadi kalau misal dibilang, jadi kan ngapunten kalau saya simpulkan ceritanya, ada Pak A ini punya rumah di desa Sempit ya, misal luasan tanahnya 1000 hektar. Nah kemudian setelah dilakukan penetapan batas desa, ternyata beliau mengklaim bahwa batas desa tersebut adalah masuk ke miliknya beliau. Berarti kan karena beliau merasa kalau berukur kurang. Sebenarnya kalau yang di Belahan Rejo, yang di penetapan desa itu tanahnya siapa secara legalnya? Sebetulnya menurut ukuran saya Pak, sebagai bukti yang dia miliki, itu dijelaskan bahwa sebelah timur itu batas desa Belahan Rejo. Batas kita mengacu kepada Pergub juga sudah menetapkan waktu itu loh, saya ya benar. Top dam juga sudah dihadirkan bahwa batas itu benar di sini. Nah, cuma karena masyarakat itu ya nggak enak itu loh. Dipaksakan yo dia cuma merasa nggak enak. Kalau dilihat dari peta sama warga. Betul ya seperti insya Allah sama Pak. Ternyata bisa. Kan desa kan batas desa kan sudah ada, apalagi kita sudah menghadirkan top
agak melebar ke dalam. Itu jauh terus lurus. Padahal di sana juga ada patok. Tinggal kayak Tokdam itu juga tinggal. Itu gini Pak, sebentar mohon izin Pak. Data itu kan tadi sudah disampaikan dia menggunakan patokan juga ya. Iya, betul. Apakah desa itu punya letter C Pak? Luas dengan letter C dengan patokannya itu bagaimana Pak? Kan jelas ya Pak. Kalau menurut kami sih letter C itu yang pakai patokan kita untuk luas itu. Bisa juga nanti buat patokannya juga luasnya juga beda kan begitu Pak. Nah kita lihat aja di letter C itu ketika nanti luasnya tidak lebih dari itu kan ya. Maka itu dihadirkan aja Pak. Letter C itu biasanya Pak, memang kalau luas kan itu kurang lebih karena nggak bisa kadang-kadang yang lebih luas itu ada, kadang-kadang di sini besar gitu. Karena contohnya memang nggak tertib administrasi ke tanah, ada kurangnya nggak ada kurang. Data yang sudah dampak luas kan enggak detail. Jalan orang 200 dengan Oke Pak. Jadi tadi Bu Bimbing, ini sebenarnya masalah batas desa sebenarnya tidak ada masalah. Batasnya secara batas tidak ada. Ini kan masalah kepemilikan ya, masalah kepemilikan, pengakuan kepemilikan. Yang itu juga secara secara kepastian itu juga belum ada karena masih posisi petok. Nah, tadi juga disampaikan bahwa dia ngajuin ke BPN juga ditolak terus gitu kan. Terus ya monggo silahkan, itu tidak jadi halangan ya. Kita putuskan ya, itu tidak jadi halangan untuk kita menetapkan peraturan bupati ini ya, gitu ya Pak. Oke. Gitu ya. Gitu Pak. ya. Oke. Lanjut, ada lagi? Ya. Bukan Pak, maksudnya di menambahi dari kepada saya Belarejo. Barangkali untuk kedepannya itu mau dibangun, terus ada problem, gimana? Intinya kan seperti itu. Jalan aja, kalau saya sih jalan aja. Jalan aja ya, jalan sabu. Jalan aja. Gimana Pak Uras sempit? Ada karena ini belahan sudah free kan bisa dibangun. Memang kemarin ada pengajuan ke DPR kan ditolak. Terkait batas kan enggak bisa menentukan. Secara politik, jangan bisa yang tak perlu lah, silakan ke UPD. Ya. Berarti jangan minta. Kan gitu aja, jangan minta. Jangan minta enggak. Minta enggak untuk yang itu, yang jut itu. Jut itu. Kan Jalan pertanian. minta enggak? Ya, dikasih aja Pak. Loh, enggak kan. Sudah mengajukan Kan Pak, karena kita tidak ada apa ya jenenge. Katanya mau bangun, tapi orang masalah. Andai kata Anda mau katanya dibangun. depannya mau dibangun. Nah ya berarti jangan minta. Jangan minta lewat bantuan keuangan. Terus kan Lewat mana Pak? Ya minta lah ke Sadaya. bukan, minta ke situ aja. Oke. Pertanian ya? Pertanian. Jut itu pertanian ya? Ya. Dinas pertanian. Pertanian. Pertanian aja. Pertanian yang baru. Bilang aja sama pertanian suruh bangun. Oke, siap. Terima kasih. Kalau jenengan enggak mau lo ya, enggak mau bangun. Minta aja sama mereka. Problematika yang ada di lapangan itu yang Iya. Jangan minta BK. BK sama sih garap soalnya. Aku khawatir tuh sampai jalur terus baru minta aja ke dinas pertanian. Kalau supaya Orangnya masalah enggak di luar negeri enggak masalah. Nah. Nilai perbukanya menungso. Ada problem ngomong tidak apa-apa. Rupanya sih kayak menungso. Lanjut aja Pak, lanjut. Iya, monggo.
Pakai. Ada lagi yang case yang model seperti itu. Ada lagi case yang model seperti itu. Usulan gimana Pak? Mohon maaf. Kemarin itu sudah saya usulkan. Barangkali ada anggaran, kami pun ini hanya sekedar usulan ya, cuma tidak itu kan Tergantung Bu Pipit. cuma sudah saya tanyakan. Batas desa itu dikasih saluran antara desa satu dengan desa sebelah. Batas desa dikasih saluran biar kita itu tidak. Oke. Itu Pak. Oke. Ya kalau nggak saluran ya jangan lah. Pokoknya ada saluran nggak masalah. Ya itu tanah pribadi. Tanah pribadi kan ada batas sih. Maksud pribadi itu antara desa sempit sama Aku nggak ngerti ilmunya ya. Saya nggak tahu. basic dari sini Pak ini. Benar Nah, dipakai. kalau yang bisa direalisasikan, realisasi, kalau tidak bisa ya tidak Pak. Batasnya negara ae sok dipager. Negara itu. Ini usulan Pak. Monggo. Batasnya Pak, batasnya negara ae sok dipager, Pak. Gak digawekno apa kali. Gitu. Tidak semua, saya tidak tahu ilmunya ya. Sekali lagi saya tidak tahu ilmunya. Itu ada ilmunya. Mesti ada jenenge. Ada 8. jurusan apa ini? Kuliah apa? Geologi, planologi, Geo ya. Teman-teman geologi pasti belajar ya masalah seperti itu. Saya nggak tahu ilmunya. Tapi aku kan ketok aja kan. Oh batasnya Indonesia ke Malaysia itu ada yang pagar. Batasnya Amerika karo Meksiko itu pagar sakmu nih. Yang model seperti itu Pak. Jadi tidak selalu Dari geologi dengan tingkat tanah yang ada di desa. enggak jalur itu enggak antar persil kan. Gitu. Warga saya itu juga banyak yang ikut ke desa lain. Itu pun tidak hanya satu RT antara dusun satu dengan dusun yang lain. Seperti kayak di dusun Gresik itu hampir 42 suruh rumah itu ikut menanti. Ekstrateritori. Ikut menyanyi. Enclave itu. Ya. Tapi itu ada di petanya, harusnya ada. Tapi ini kan sebenarnya nggak ada. Ya. Itu Pak. Dijawab. Kalau di Gimana? Sedayu, Iya. Sedayu sama yang kemarin di Bunga itu ada. Jadi di peta itu kelihatan. Jadi desa yang di luar apa namanya batasnya yang di dalam itu ada di luarnya desa. Atau desa lain ada di dalamnya desa itu ada. Kalau di peta jenengan ada apa enggak? Kan enggak ada tuh kemarin. Oh enggak ada. Enggak ada. Dari kereteng aja kelihatan itu, Pak. Oh iya. Seperti itu. Kemarin kurang lama sepertinya ya, Pak ya. Ditanyakan terkait dengan itu. Iya. Jadi mohon izin Bapak Ibu karena waktu kita yang untuk hari ini nih sangat terbatas ya Pak Kapal juga ada acara yang lain. Kita sepakat saja pada siang hari ini kita tidak terlalu teknis di seperti tanggal 18 sama 24 kemarin ya. Jadi kalau jenengan tanya itu lagi nanti kita balik detail lagi buka peta dan sebagainya. Oke, jadi Bapak Ibu semua kan sudah pegang draft Perbup itu yang khususnya untuk di pasal 4 ya. Mulai pasal 3, pasal 4 itu yang kemarin sempat ada beberapa desa itu ada revisi nggih. Dan juga khusus untuk yang pasal 2 yang ayat 2-nya nggih. Tadi disampaikan Pak Pram, yang lain sudah oke. Yang terakhir PR kami kemarin adalah terkait dengan desa Lampah ya Pak ya. Sudah ditanyakan ke desa setelah rapat itu juga dasarnya apa terkait dengan perbedaan luasan di profil. Ternyata dari pihak desa maupun pihak kecamatan sepakat menyesuaikan hasil daripada pemetaan yang di top down seperti itu ya.
Nopo Bapak Ibu yang lain ada masukan terkait dengan itu? Kalau saya pribadi sebenarnya lebih cenderung Bapak Ibu mencermati di pasal 2, pasal 3 dan pasal 4 Bapak Ibu sekalian, dan juga di lampirannya ya, lampiran 1 dan lampiran 2 terkait dengan petanya seperti itu. Karena masing-masing desa kan berbeda. Kecuali yang nantinya berbatasan antara desa satu dengan desa yang lain seperti itu. Nopo saya sampaikan satu persatu desa untuk menyetujui dan atau tidak terkait dengan draft pergub tersebut. Sampun nggih? Atau gini Bu, kita kan nggak belum paham benar. Barangkali oke kita asisi bahwa batas ini benar, tapi dikala nanti titik kan ada kode-kode titiknya itu ada yang nggak benar, itu nanti direvisi pembenahan gitu. Tapi batasnya bisa diatur. Jadi gini, yang mengajukan itu desa mana aja dulu? Bapak membandingkan dengan yang kemarin draft yang kami rapatkan di tanggal 18 tahun atau tanggal 24. Jadi tidak melebar semua desa, saya yakin seperti itu. Oke, lampirannya sudah. Monggo jenengan cek dengan yang kemarin dengan yang sekarang, Bapak. Kalau dari DWA saya nggak DWA. Oh, teman-teman itu, Bapak kangen WA nih. Farid. Yang kemarin? Sebentar, yang sesuai dulu aja ya, yang nggak sesuai nanti terakhir nggih. Mas Ijan. Yang untuk Banyu Urip? Siap. Monggo Pak. Iya. Banyu Urip nggih. Kalau saya lihat sudah kemarin dikirim sama pihak kecamatan sudah clear. Sudah clear nggih Banyu Urip nggih. Mulai dari pasal 2-nya ya. Kalau yang lain kan hampir sama pasal 2, pasal batas-batas sudah. Nggih, sampun nggih. Terus yang petanya sampun dilihat nggih Pak, sudah sesuai nggih. Banyu Urip oke nggih. Tak oke centangnya aja ya. Nggih, Banyu Urip nggih, oke. Sampun nggih, untuk kedamaian sudah Bu, mana ada satu bayi. sampun nggih. Sudah clear nggih? Setuju nggih Pak nggih? Oke. Yang untuk menunggal? Ya Bu. Menunggal pripun Pak? Sudah Bu. Sampun nggih? Sampai dengan yang lampirnya sudah oke Pak? Yang untuk mojo buku? Dilewati nggih? Gelinda. Sudah setuju nggih Bu? Sampai dengan peta. Untuk desa Selempit nanti setuju dong mboten Bu? Apa saya lewati? Ya kalau Gelinda sudah, yang untuk Selempit? Selempit ini Pak. Iya salah. Ini belahan. Iya. Maaf Bu. Ya sudah. Sudah nggih? Sudah sesuai nggih? Sudah setuju dengan pergubnya ya Pak? Selempit. Sampun nggih? Iya, sampun. Untuk desa Tanjung. Ya, Tanjung Bu. Oh yang tadi ya Pak ya? Hah? Yang jenengan TK-TK-nya ya? Iya. Sama. Di dapat titik Bu dengan di pasal A itu, maksud saya itu biar mudah kan kayak di A ini di nomor 1 di daftar titik itu harusnya kan diusulkan dengan mulai awal pasal itu. Jadi gini Pak, mohon maaf Pak ya, karena Bapak pada tahun 2024 itu sudah tanda tangan berita acara terkait dengan TK-TK itu, jadi kita tidak bisa merubah TK-TK itu. Karena TK itu sudah vertek dengan BIG dan kementerian, jadi tidak bisa dirubah. Jadi disesuaikan aja ketika itu menariknya sebelah utara, itu mulai TK mana ke TK mana seperti itu. Betul. Apa? Kita mau begini. Ya, memang karena itu sudah kadung dulu jenengan waktu tanda tangan berita acara pada saat itu yang dipakai data vertek. Itu jenengan sudah tanda tangan. Kalau jenengan minta rubah itu vertek lagi, Pak. Ya.
Yang penting kan dari TK-TK itu untuk melingkari seluruh batasan wilayah jenengan kan sudah oke toh. Tinggal muternya aja yang jenengan agak bingung. Iya, enggak sih pokoknya. Nggih. Lo enak goyang-goyang toh, Pak. Pak, jenengan tinggal mengecek yang untuk lampiran satunya nggih. Lampiran 1. Farid, yang lampiran 1 yang sekarang bandingkan dengan yang dulu yang waktu tanggal 18 itu. Pak, yang draft dulu betul-betul ada toh, yang untuk tanggal 18. Oh, enggak dibawa. Ya Pak, bagi namanya enggak Ya memang punyanya ini aja Bu, yang punyanya Tanjung aja waktu itu yang seperti itu. Yang lain boten. Sudah disesuaikan. Kalau bingung pegangan pusat kecamatan. Tanjung saya cut dulu ya, nanti dicek yang untuk lampiran satunya nggih. Ji, carikan yang untuk Tanjung. Untuk Desa Cermen, sampun setuju nggih Pak? Baik luasan maupun batas dan juga TK-TK dan peta nggih. Belahan Rejo Bu. Nggih, sampun. Sudah nggih, sudah disesuaikan dengan yang hasil rapat tanggal 18 nggih. Berarti ini sudah selesai nggih Bu nggih? Lampah. Hah? Sudah ya, khusus yang untuk luasan? Sudah oke nggih? Ya, manut kan nggak punya dasar Pak Kabar. Turi Rejo. Sudah sesuai Pak nggih? Semuanya nggih? Ngepung. Oh, sudah nggih? Jenengan oke-oke terus niku nggih? Tulung. Sudah setuju ya Pak? Yang kemarin jenengan juga sudah disesuaikan nggih? Katimoho. Sudah setuju Bu? Sampun diceki semua nggih Bu? Sidora Harjo. Pripun Mas? Oh, yang mana? Pasal 4. Pasal 4? Ya, di media Tegalan ini kan dulu sungai. Pasal 4 yang Cek itu saja apa berita acara penyusunan kemarin. sebentar. dulu Pasal 4 huruf apa ya? A. Media Tegalan kan sungai gitu. DA-nya acara kemarin. Yang mana? Yang mulai mana? Mulai TK? Mulai TK 352504 00708 2007 tak? Ya, 2007 sampai 2003 ini Bu. 2000 ya 2007. Dibaca apa? Iya, baca saja Pak ya. Poin A langsung ke setelah merupakan simpul batas antara Desa Balotunjung, Kecamatan Benjeng, Desa Mojowungku, Kecamatan Kedamaian, Desa Gerinda, Kecamatan Kedamaian, dan Desa Sidoarjo, Kecamatan Kedamaian, terletak pada median sungai. Oh ini. Cek cekin Ji. Terus mengarah ke timur, ngecek ini. Oh iya. Kan dulu kan ada peta jadi enak.
Iya, iya. Iya, 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 sungai. Itu aja ya? Nama apa lagi? Cici. BAN pinjamkan. Mas Sungai itu yang 2003 itu ya? 000 ya? Yang ke 2003 001 ya? Ya, betul. Lalu dilanjutkan mengarah timur. Ya, melewatinya sungai. Betul, timurnya Tegalan. betul. Sampai 2003 001. Kemarin ada sungai Tegalan. Sungai itu yang di sisi timur, sisi Ji, sing ono coretanku kan nanti. biasanya cara sampai di sungai itu. Iya. Sik Pak nggih. Kok Jowo kok di lembaran nggih? Oh, ada Bu. Mau Jowo Bu. Iya. Sudah baca draftnya? Yang kemarin ikut di rantai 4 sinten? Lah terus terus disuruh apa sama Pak Lurahnya? Gak ada pesan-pesan Pak dari Pak Kades? Gak ada. Apa? Disuruh hadir. Minta tolong ditelepon Pak Kadesnya. Pergub ini beliaunya sudah setuju apa belum? Ya. Ditunggu. Oh, Jowoku itu sih terakhir kemarin lah. Oke. Yang ditunggu waktu jenengan terus yang terakhir datang itu. Oke. Lampiran 5
kereta ya. Enggak kereta kita, dalam kereta. Itu sudah disesuaikan dengan pembuatannya. Baru kereta itu sama poin D. Pasal 4D. Bawa sendiri. Bawa sendiri, Pak. Tegalannya Yang D itu kan sama dengan ini. Iya. Pasal 4 huruf A sama huruf D yang terakhir. Itu aja. Kan ada dulu yang mengarah sungai itu sungai. Mengarah melalui sungai. Tapi di sini ada jalan. Kalau mengarah itu mata angin. Ya, kan ada yang itu memang jalurnya itu. Yang di sama Ji, taruh aja. Dulu tuh bawa sini Ji. Enggak, ini. Ini malah gak sulit. Oh, yang ini kan. Iya, secara jaga yang lampiran ini dipertanyakan mundur apa buat dari apa sama turun aja ya.
timur laut di kanan atas ini kalau ini Pak. Mas dari ini? Iya dari sini ke sini. Sampai ke Kepulauan Satu yang pertama 19 barat laut. Barat laut. Di atas. Pak saya sama hutan. Sudah rasa mungkin. Utara, selatan ya Pak. Oh kan sing batas kan. Sampai salah. Oke. Tinggal sama yang Mas, Pak Kade sudah? Hah? Setuju. Oh ini malah besar. Nah iya, maksudnya kan harus mulainya dari sini Pak. Lampiran ya. Kak Jin, yang punyanya apa itu? Lampiran jari ya. Dari pasar dari bunyi pasar-pasar terbuka. Tanjung Sidoarjo. Nomor 19 nih, lampiran ini nomor 13 mau balik nanti di mana? Sekarang menggare ini. Yang menggare sama sini. Iya. Betulnya kan nggak urut gitu loh, badannya mau ini boleh makan ini masa makan dulu sini Mas. Ini pasal ini awalnya daftar list itu lah 8 9 bulan baru nasional 8 11 001 lalu dari sini Pak. Terus ketemu nih ini awal ini akhir kan harusnya tak pelajari semua ya betulnya nggak ada masalah cuma ya daftar list ini dengan bumi pasar kita enggak dorong ceki ngomong kan enggak bumi pasar kemarin itu berulang kok aku balik nanti kan 8 Coba dimasuk mana itu batas beberapa bulan kita menurut tapi mau setelah 2 bulan 14 kok tanggung banget hanya aku sih sudah ini Mas ini oh utara itu masalah utara itu kayak sini Mas ini apa mulai nih Bapak dari sini kemudian ini Sudah setuju ya? Tadi setuju. Oh setuju ya? Betul ya? Ini belum kita akan pacarnya Mbak Lurah. Nanti saya ditemati dulu sama Pak Cari. Kok masih dilihat ya? harusnya kan mulai dari sini. Nah, kalau lihat dari kita baca pasalnya, kita pasti dengan daftar list ini ya dari sini. Gini gitu Pak. Kalau pasalnya benar Pak. Iya, pasalnya benar. Kalau jalan piranha aja. Kemarin yang ini yang tadi masalah kan di sini. Perlu lagi. Tapi ganti kan kemarin ini. Iya.
dan datang wis. Tinggal tadi Sidoarjo sama Mojokerto masih Mas. Dari mana ini kan satu, dua, ini pasar. banyak urip sudah, Tulung sudah, ngecek ya. Turi Rejo, Lama, Belahan Rejo sudah, Cermen sudah, Selempit sudah, Gelindang sudah, Menunggal sudah, Kedamaian sudah. 9. Semua hadir kan Pak ya? Ya Pak. Cuma yang diwakilkan cuma satu yang dari banyak yang diwakilkan, tapi Pak Cari sudah membawa bahan. Saya absensi dulu Pak, yang diwakilkan Pak ya. Yang Batu Urip siap. Sendiri Pak, sendiri Pak ya. Kedamaian sendiri Pak. Sendiri. Manunggal siap. Sendiri. Pak. Makasih sekali ya. Mencoba wakil nih. Linda sendiri. Sendiri. Sampai sendiri Pak. Tanjung sendiri. Cermen wakil. Wakil. Belahan Rejo Mata Wakil Rejo Kepung Wakil Tulung ini PC Pak. Oh PC Katimoho Sidoarjo. Yang wakil kalau nanti yang tahu Pak akan senang ya. Belum sesuai. Iya, pasarnya iya. Yang untuk TK-nya aja Pak. Yang di TK di lampiran satunya sudah dicek tadi. Titik kartometrik. Oh, tapi kalau di sini di yang graf ini dari sini ke sini, kamu informasinya agak tetap ini sama. Oh ini ya. Dari BA itu kan enak dari utara ke selatan.
ya. Mojo Gitu ya. Mojo buku 2008 ini kan? Ya. Tapi kalau dari sini, ini malah jalan kaki. Iki ditanya mau ditutup. Lihat di sini tuh dari sini. Iya sih, itu kan yang makanya telepon bapaknya. Sing dua ini kan ditutup. Iya. Lah ya tinggal 2 desa. 3 desa namanya. Sidoarjo. Lah ya. Sidoarjo sik niku. Cari. Iku. Logo saya. Oh. Bro, saya bro. Nanti kelihatan. Bapak Ibu, dari 15 ini tadi ada 3 desa yang perlu klarifikasi ulang gitu ya. Sidoarjo, Tanjung, ya, sambung. Tidak apa-apa diklarifikasi lagi. Ben jelas sama. Mbok ben. Mojowoku. Iya, Mojowoku. Piye mau Mojowoku? Mojowoku saya sudah kumpulkan ke Pak Carin, katanya sudah nah. Saya kumpulkan petanya. Setuju ya, setuju. Jauh ini. Baik lewat. Iya, berbatasan langsung dengan kabupaten. Pak, Mas dicek dulu ya, dicek lagi file PDF apa Excel doc ada, dikirim nang Mas itu, filenya aja, nggak apa-apa. Ya Mas buku loh Mas. Sampean ngerti apa joane barongan-barongan nang desane sampean apal to? Apa? Apa? Iya, ya terutama yang terutama yang pasal 4 ya, terutama yang pasal 4. Soalnya pasal 4 itu ngomong yang sampean melaku itu kira-kira pas atau tidak ya, diperhatikan. Sidoarjo, Tanjung sama Mojowoku ya di klarifikasi lagi. Gak kesusu Pak, enggak apa-apa. Enggak keburu enggak apa-apa. Ini nanti biar kita yang 12 bisa dijalanin dulu ya. Untuk yang 3, yang penting hari ini selesai. Itu ya, yang penting hari ini selesai. Enggak apa-apa di ruangannya Bu Wit juga enggak apa-apa, atau di sini juga enggak apa-apa. Saya mohon izin soalnya saya juga ada jadwal ke provinsi. Jadi mau Mbak Pipit pijetannya kesuwen. Sakit Mbak Pipit itu tidak enak badan, makanya ini mau suwe, ya penting ini suwe. Antangin telu, antangan Pak. Gitu, jadi tidak apa-apa, diklarifikasi lagi nanti di sini tidak apa-apa, di ruangannya Mbak Pipit juga nggak apa-apa. Setelah itu nanti ini sang wis tak parapi kabeh sing 12, yang 12 sudah, biar nanti diparapin Mbak Pipit. Terus yang 3 Mbak Pipit tidak apa-apa parap dulu, nanti saya menyusul juga nggak apa-apa. Kalau seumpamanya nanti langsung diskusi ya Bri, gitu ya.
seumpama langsung dieksekusi, umpama pas toko provinsi terus ngerti-ngerti barang terus selesai juga tidak apa-apa, biar lebih sekalian 15 juga tidak apa-apa. Ya gitu ya Ci, gak apa-apa dikancani. Siapa? Dari bagian hukum siapa? Yang 3, kira-kira nek semua mau revisi. Jujur, ya oke. Oke, gak apa-apa, jujur. Ada lagi Bri yang perlu disampaikan? Ada pertanyaan yang lampiran 2 di dalam peta keterangan peta itu ada pejabat resik, PTD, kali Ahmad Yani. Tapi di bawahnya draft kita itu kan ada kalau Bupati Gresik lagi, jadi di keterangan petanya ada. Oh itu mau ditandatangankan atau tidak gitu kan? Jadi ada dua tulisan di sini. Paham. Di keterangannya itu kan ada kecil itu Bupati Gresik, Di TTD. Di legenda. Terus di bawahnya Ayo di legenda. Nah, peta RDTR ya apa Mas? Peta RDTR ya? Ditandatangani basah. Ditandatangani basah. Kalau di legenda berarti sakjane satu peta ini sebagai laporan kedua. Ya berarti kudu merubah format petanya, Jadi yang ditandatangani bukan di bawah tapi yang di dalam. Tapi ini kudu digedekno full. Jadi lampiran 2 saya coba turunin, naikin dikit aja. Dikit. Mana? Nah, nama bukan B. Lampiran 2 itu posisinya saat ini bunyi lampiran 2-nya itu dalam satu kesatuan peta. Gitu. Bunyi lampiran 2. Nek karte kaya ngono ya. Jadi yang ditandatangani yang di legenda. Kalau kabupaten kota yang lain gimana? Yang sudah. Gak apa-apa lah itu di format itu ya, gak apa-apa. Setelah apa kanwil ini meluncur gitu. Penting itu aja. Itu ya. Ada lagi Bri? Gitu ya Bapak Ibu. Monggo yang 12 boleh meninggalkan tempat dan kecamatan. Ibu, jadi kan badai wangsul no, badai balik itu mulai. Iya no. Jadi kan badai itu mulai no, badai wangsul. Ketan. Yes. Nah, iya. Tak takut iku ulun apa itu lho jawab ngetan. Saya itu kalau pulang pergi kan mesti lewat rumahnya beliau. Jadi nek umpama macet ngono ya isu-isu aku wis di WA. Mas Ram macet. Ojo lihat kene. Mudah sih deket Pak. Oke, terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu semuanya. Semoga apa yang sudah kita laksanakan hari ini sampai dengan proses penandatanganan peraturan bupati nanti bisa berjalan dengan lancar, tidak ada halangan. Tugas-tugas kami juga artinya untuk yang Kecamatan Kedamaian ini juga lancar. Sudah ya Pak Budi? Sabun? Oke. Terima kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes,